Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mohon berkat-Mu, anugerah-Mu, agar kami bisa benar-benar mempelajari dan mengerti dan percaya dan bisa berbuah banyak karena perintah-Mu, karena anugerah-Mu, melalui pelajaran kami mengenai persembahan persepuluhan kembali. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat ajaib-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita mempelajari mengenai 1/10 untuk diberikan untuk peribadatan. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 14 ayat ke-20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jelas, persembahan persepuluhan diberikan oleh Abram kepada Allah, untuk Allah, ya, melalui Melkisedek. Jelas Abram sangat diberkati, dan ada unsur berkat, ya, waktu bicara mengenai persembahan persepuluhan di saat tersebut, ya, ucapan syukur, iya, dan juga kuasa berkat diterima dalam urusan persepuluhan itu juga iya. Namun kita juga bisa lihat dalam Kejadian 28 ayat ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Inilah doa Yakub kepada Allah. Ya, selengkapnya adalah bicara di ayat 20, nazar Yakub disebutnya. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Yakub bernazar, berjanji di depan Allah, kepada Allah, kalau diberkati, dilindungi, selamat sejahtera, bisa makan dan juga dengan minum dan diberi pakaian yang cukup, sehingga selamat ke rumah ayahnya Yakub, maka dia berjanji akan selalu menyembah Allah, ya, dan akan mendirikan rumah Allah, ya, dan akan memberikan 1/10 dari semuanya. Kalau kita lihat ini, kita tahu bahwa yang namanya persepuluhan, ya, itu merupakan suatu bukti, ya, yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Persepuluhan adalah suatu hal yang dijanjikan resmi oleh Yakub. Ingat Abraham, Ishak, Yakub. Abraham memberi 1/10. Kemudian kita lihat Yakub berjanji persepuluhan kalau selamat diberkati dan sebagai suatu bentuk ucapan syukur dan bicara rumah Allah. Ya, kalau kita lihat, ya, kalimat-kalimat Maliaki 3, ya, mari kita buka sekarang Maliaki 3. Ya, Maliaki 3. Terkenal sekali, banyak orang menggunakan ayat-ayat ini untuk seperti ancaman maupun suatu daya tarik, daya pikat mengenai persembahan persepuluhan. Nah, kita tidak boleh melihat ini sebagai ancaman, tapi juga tidak boleh melihat ini sebagai daya pikat mencari kekayaan atau diberkati karena persembahan persepuluhan. Jangan. Ya, mari kita lihat. Maliaki 3 mencatat mengenai soal tipu menipu. Ya, ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan
mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, ayat-ayat di atasnya khususnya mengenai Bani Yakub. Lihat ayat ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, jadi bicara mengenai menipu tadi ayatnya ke-8, itu dimulai dengan ayat ke-6 soal Bani Yakub tidak akan lenyap. Ingat tadi janjinya Yakub? Yakub berjanji bahwa kalau dia diberkati dan dirindungi, selamat ke rumahnya, tidak kekurangan, maka dia janji mengenai Allah orang Israel ini, Allah Abraham ini akan menjadi Allahnya. Dan ada janji untuk rumah Allah dan janji persembahan persepuluhan. Kita lihat Yakub yang bernazar, dan Tuhan mengingatkan di Maleakhi 3 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, jadi karena kita sebagai orang-orang yang disebut Ben Yakub atau Bani Yakub, Ben itu artinya anak ya, anaknya Yakub. Kita percaya kita keturunan daripada Israel. Ya, Israel rohani. Orang-orang percaya Yakub ya percaya Israel nama barunya. Israel itu Sarael yang artinya Sar itu pangeran atau prince, El itu Elohim. Jadi kepemimpinan Allah dalam hidup kita. Ya, Allah yang memimpin. Makanya setelah namanya diganti Israel itu saat itu dia udah berpincang-pincang karena habis bergulat dengan Allah. Jadi jalannya tidak seperti jalan aslinya. Artinya sudah berjalan bersama Allah simboliknya. Ya, jadi kita yang berjalan bersama Allah memang kita beda jalannya, tidak seperti manusia biasa yang wah nyaman aja. Kita ada yang harus diberikan sebagai bagian yang sebagai ingatan kita bahwa Allah yang membuat kita berhasil. Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang buat kita berhasil. Dan kalau kita sebagai pengikut Abraham, Ishak dan Yakub dalam hal ini melalui Tuhan Yesus kita ngakunya percaya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kita menipu Allah dengan tidak mau memberikan apa yang mereka lakukan, yaitu persembahan persepuluhan. Dan Tuhan Yesus sampai bicara di Matius 23 ayat 23 ya bahwa tetap tidak boleh diabaikan. Persembahan persepuluhan tetap tidak boleh diabaikan, harus tetap dijalankan. Nah, sehingga kalau kita benar jalankan sesuai dengan bukti berkatnya Abraham, berkatnya Yakub tadi, ya kita pasti menerima. Tapi jangan kita cari duit, cari berkat dengan memberi persepuluhan. Karena persepuluhan itu diberikan sebagai suatu ucapan syukur, sebagai suatu ucapan percaya mengenai peribadatan dalam Tuhan Yesus kita. Itu yang kita lakukan sekarang. Kalau soal diberkatinya sudah pasti, karena kita menerima janji Allah mengenai pemeliharaan anak-anak Allah, anak-anak Yakub, Ben Yakub, anak-anak Israel sejati yang berjalan bersama Allah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.